Iya, ini karena banyak sekali pertanyaan di Twitter yang masuk, Andro, dan mayoritas ditujukan mention untuk Bang Kodari. Siap Bang Kodari, kita akan bacakan paling tidak ada 3 pertanyaan. Mohon dijawab dengan cukup cepat dan dalam waktu yang singkat. Sudah siap ya? Kita akan bacakan pertanyaan pertama dari @chandra_LPG. Adakah inisiasi dari ormas atau warga negara secara individual untuk melaporkan Muhammad Kodari katanya? Karena orang ini telah secara tidak langsung melawan undang-undang. Alhamdulillah belum ada. Kalau di Twitter ada kemarin trending topik 2 hari. Tapi insya Allah nggak ada pasalnya karena pertama ya saya kalau dibilang melanggar konstitusi yang mana? Saya pakai pasal 37 konstitusi kita juga yang mengatakan bahwa amandemen itu boleh dilakukan. Gitu. Oke, waktunya pas sekali. Pertanyaan kedua langsung dari @ajuansyah, Kodari, oportunis dan pragmatis. Iya, tidak, saya ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini. Saya tidak ingin melihat bahwa saudara saya nanti ada yang meninggal. Jangan lupa ya Bawaslu itu diserbu gara-gara mengumumkan hasil pemilu presiden. Nah, contoh di Amerika bisa terjadi apalagi di Indonesia. Begitu. Oke, siap. Pertanyaan ketiga terakhir untuk Bang Kodari dari @draw_Jacob. Untuk Kodari, mau kurangi polarisasi katanya, tapi dengan mendakwahkan Presiden 3 periode yang jelas mengkhianati semangat reformasi 1998. Apakah bukannya justru akan menambah awetkan polarisasi? Pertama begini, yang saya usulkan ini bukan presiden tanpa batas seperti masa Orde Baru. Yang kedua tidak bisa disamakan masa sekarang dengan masa Orde Baru. Ya, karena sekarang partainya banyak, KPU-nya independen, kekuasaan sudah dialirkan ke daerah-daerah ya. Kemudian kalaupun terjadi polarisasi, ini sekaligus menjawab dari Bang Ade, sesungguhnya setiap perubahan atau amandemen undang-undang ya, bukan undang-undang dasar ya, undang-undang KUHP, KPK, Omnibus Law, pasti terjadi pro dan kontra. Nah, hemat saya seberat-beratnya pro kontra pada saat ini itu masih lebih terkelola ketimbang nanti pada saat tahun 2024 yang akan datang. Paling tidak sekarang ini 80% partai pendukung pemerintah menurut saya akan mengelola ya dinamika yang terjadi di lapangan. Oke, cukup sampai di situ. Pertanyaan sudah dijawab semua oleh Bang Kodari. Mas Adi Praitno, polarisasi pemerintah akan mengelola dengan baik kalau formatnya Jokbro. Oh iya, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang polarisasi. Kenapa saya sebut partai politik? Karena sejak pemilu pertama di Indonesia 55 sampai sekarang, semua partai itu based on polarisasi yang terjadi pada masyarakat. Baik polarisasi keagamaan ataupun polarisasi ormas. Itu penting. Kenapa PKS misalnya dengan PKB itu nggak akur? Kan sederhana. Itu kan soal polarisasi kunut nggak kunut. Soal tahlil nggak tahlil. Dan itu nggak bisa dihilangkan, satu. Yang kedua saya setuju. Banyak ormas-ormas yang menurut saya menjadi free rider. Menjadi penumpang gelap kalau ada pemilu. Kalau ada pilkada dan ada pilpres. Nah yang gitu-gitu saya setuju dihilangkan. Jadi ketika Prabowo berkoalisi dengan Jokowi, teman-teman Gerindra ngomong, ada penumpang gelap. Mereka adalah kadrun yang mencoba untuk mengintervensi supaya pilpres ini lebih aktual dan lebih hot gitu ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ke depan partai politik ini harus satu, menjadi alat tunggangan kelompok-kelompok free rider itu. Kalau mau menghilangkan polarisasi, cukup diidentifikasi. Entah itu kadrun, entah itu wahabi, entah itu imam besar. Hilangkan. Mereka nggak boleh masuk dalam koalisi kalau harus mengintervensi bagaimana basis perlawanan untuk memenangkan pemilu. Jadi partailah yang mengendalikan mereka, bukan sebaliknya. Bukan merekalah yang kemudian mengendalikan baris pertempuran untuk memenangkan. Kan itu yang salah kaprah dalam Pilpres 2019, Bang Ade. Bang Kodari yang terhormat, yang saya muliakan gitu ya. Itu penting. Artinya apa? Jangan biarkan para penumpang ini masuk terlampau jauh dalam pemenangan. Karenanya dalam survei yang kita lakukan, kelompok FPI, kelompok HTI itu mayoritas setuju dibubarkan. Yang kedua, ketika kita tanya apakah ormas seperti HTI dan FPI, bagaimana saran dan pendapatnya? Masyarakat menyarankan mereka itu bikin partai politik. Nggak perlu berlindung dalam sebuah ormas Islam besar, tapi kerjaannya nunggangin politik. Itu nggak sehat secara demokrasi. Pemilu, kompetisi itu mensyaratkan polarisasi. Nggak bisa dihilangkan. Kecuali kita hidup dalam negara yang fasis. Yang tunduk patuh pada satu madhab saja. Madhab satu presiden, madhab satu etnis, madhab satu agama, dan seterusnya.
multi partai sistem yang Indonesia yang saat ini kita anut, sekali lagi itu bagian kekayaan yang harus kita olah. Nah, yang disebut polarisasi oleh Bang Kodari, kodrun itu adalah tidak lebih dari sekedar penumpang gelap yang saat ini sudah wassalam riwayat politiknya. Dengan bergabungnya betul, kedua. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Jadi ke depan siapapun yang mau bertanding, jangan kasih pintu buat mereka. Baik, Mas Arief Puyono, itu kan bahaya. implikasinya seperti apa Mas Arief Puyono kalau ini terus didorong, Mas Arief Puyono? Ya, tadi saya kasih jalan kan. Kalau tidak bisa amandemen, ya dekret presiden. Apakah tidak kemudian semakin terpolarisasi lagi dengan ada dekret presiden tersebut? Loh, dekret presidennya itu kan memperpanjang masa jabatan presiden dan anggota DPR RI. Ini wacana saja, wacana 3 periode dengan amandemen undang-undang saja sudah gempar, apalagi dekret presiden, Mas Arief. Saya rasa dekret presiden kalau untuk keselamatan bangsa, masyarakat tidak akan ada yang menolak. Maksud ada keselamatan bangsa, kondisi bangsa saat ini memang sedang tidak stabil atau bagaimana ini Mas Arief? Loh, kenyataannya kan memang nggak stabil. Dilihat COVID dari naik terus. Berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Offsetnya yang mana Mas? Kita Contoh tidak tahu konkretnya, Mas sampai Arief. kapan ini selesai. Tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan selesai. Satu-satunya jalan kalau memang amandemen sulit, yang tadi Bang Armando cerita hitung-hitungan partainya nggak bisa, ya jalan tengahnya dekret presiden memperpanjang masa jabatan Jokowi dan anggota DPR RI. Kan tidak menyalahi dekret presiden. tapi untuk kemudian keselamatan kalau masyarakat. misalnya Pak Jokowi maju lagi, pasangannya bukan Prabowo begitu ya? Oh, kalau Jokpro saya nggak dukung. Bukan itu tujuan saya. Oke. Ya, tujuan Baik, Mas saya Arief. itu merubah amandemen dari 2 periode menjadi 3 periode. Karena sampai hari ini saya bingung. Itu Pak Amin Rais CS dulu itu buat amandemen Undang-Undang 45. Dari mana datangnya 2 periode? Apa karena ngikut-ngikut Amerika? Apa karena ngikut-ngikut negara-negara lain? Loh, kita kan punya cara sendiri. Dan amandemen itu bukan hal yang naif ya, atau Oke, tidak bisa dilakukan. Baik Mas Arief, poinnya sudah kita terima Mas Arief. Mas Adi Armando, bagaimana ini Mas ke depannya kalau memang ini diperjuangkan, tapi ternyata tadi Mas Adi mengatakan sebenarnya yang namanya kader itu sudah wassalam, sudah nggak ada lagi sekarang. Kenapa mau ada polarisasi lagi ke depannya, Mas Adi? Ya, buat saya kan memang sejak awal saya tidak mengamini, mengendorse argumen polarisasi itu, ya, bahwa ini Jokowi kembali diajukan dalam rangka menghindari polarisasi. Kan memang saya tidak merasa itu sebagai sebuah isu yang penting. Tapi walaupun saya tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bung Kodari, bahwa potensi terjadi polarisasi sangat besar terjadi di Indonesia. Tapi apakah caranya dengan memajukan nama Jokowi lagi itu yang menurut saya kok Bung Kodari ini khawatir dengan orang-orang yang ada. Kenapa harus kembali ke Jokowi? Bukankah ada orang-orang muda, lebih muda, yang walaupun tadi sudah berulang kali disebut oleh Bung Kodari nggak mungkin maju dan seterusnya, tapi kan kita bisa bicara tentang itu adalah orang-orang potensial yang bisa maju, yang Siapa juga saja yang Dan menurut Anda begitu potensial? yakin lawannya adalah kota kosong katanya. saya yakin di Indonesia tidak akan terjadi kota kosong. Sebutkan sih. saja Mas Adi namanya siapa saja yang menurut Anda potensial. Oh enggak, selain saya udah nama sebut Joko Widodo. nama kan. Kalau kita bicara survei, orang-orangnya selalu adalah Prabowo itu tetap kuat ya untuk maju. Kemudian ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Anies Baswedan. Baru kemudian ada Risma dan bla bla bla. Tapi yang 3 teratas itu selalu begitu. Ya, nah kenapa kalau Prabowo dan Anies dan Ganjar yang maju, ya kita tidak bisa mengharapkan bahwa polarisasi tidak akan terjadi. Kenapa harus ada Jokowinya? Dan bukan karena kita nggak cinta Jokowi, kita sangat percaya pada Jokowi. Dan saya rasa ada banyak orang yang 54% itu bilang Jokowi maju lagi. Itu karena percaya bahwa presiden ini sudah membawa Indonesia ke arah kemajuan yang baik. Oke, Ya. Mas Ade, kalau Anda sendiri setuju tidak dengan presiden 3 periode? Tidak, karena Tidak. sejak awal saya sudah katakan Oke. begini, kita teman-teman atau bapak senior-senior kita di awal 2000-an itu, Amin Rais Oke, dan oke. kawan-kawan, itu ketika dia melahirkan 2 periode itu kan belajar dari pengalaman karena presiden-presiden sebelumnya. Coba lihat deh ya, ketika Bung Karno sebetulnya keren, tapi kemudian dia mulai demokrasi terpimpin dan menyatakan bahwa dia ingin menjadi presiden seumur hidup, itu kemudian timbul masalah. Oke. Baik. kita Soeharto tangkap. jadi masalah karena dia kepengen
Kalau aja dia berhenti tahun 80 kali Bung Kodari, mungkin masalahnya nggak separah seperti kemudian. Oke, Jadi siap. ada Itu argumen. undang-undangnya kan Bang memang tidak melarang, undang-undang dasar kan memang tidak melarang. Tapi Baik, artinya sambil ada kita lihat pengalaman polling, Bapak-Bapak. sejarah. Polling Kita catatan lihat dulu, demokrasi Mas malam Ade, hari ini Mas sudah Adi kita dan tutup. Bang Ini Kodari. setujukah Anda bila jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode? Jawabannya Naik 87%, naik 1% dibanding. Oke, dengan dibacakannya polling ini setuju 5%, ini tidak votersnya ya, setuju 3.208 responden yang ikut. Kita Dan akan segera langsung. kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.